وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Tapi yang lucunya lagi, ada asnaf satu lagi. Ini 8 ditambah 1. Imam daerah. Jadi imam daerah nanti mendapat 1/4 dari 40% tadi. Istilahnya kalau totalnya ya 10%. Dalam teksnya, imam daerah bukan termasuk amil. Bukan termasuk amil. Tidak termasuk amil. Dia tidak termasuk amil. Tapi secara personal, yang menjadi imam daerah ini mendapat 10%. Itu diberlakukan kepada semua zakat. Zakat fitrah maupun zakat mal. Kan tidak jarang di daerah-daerah kota, di pedesaan ini paling-paling imam daerah kalau Idul Fitri ini menerima sekitar 25 juta sampai 30 juta lah. Dari sini ya, saya tahu, saya pernah jadi amilnya. Tapi kalau di daerah-daerah kota yang zakat malnya luar biasa, kan sebagian ditunaikan bersamaan dengan zakat fitrah. Wah, sampai ratusan juta itu. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi yang cerah ini sebelum kita beraktivitas, Alhamdulillah rabbil alamin, kita masih ditetapkan dalam nikmat hidayatul Islam, hidayatul iman, tetap istiqamah dan tetap beramar ma'ruf nahi munkar, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar tentang masalah fikih aneh tentang zakat di dalam jokam. Fikih aneh tentang zakat yang ada di dalam jokam. Waktu yang singkat ini kita akan menggunakan sesuatu hal-hal yang memang perlu kita luruskan, perlu kita ta'dil, lalu perlu kita beritahu, kita informasikan kepada saudara-saudaraku semua. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Begitu luar biasanya memang di bulan Ramadan ini selain membayar zakat, tetap wajibnya tetap IR, tapi zakat juga di bulan Ramadan ini juga sangat perhatian penuh. Para saudaraku tua atau para jokam-jokam juga berbondong-bondong sampai dalam zakat fitrah itu luar biasa sekali. Alhamdulillah, satu sisi kita mensyukurinya kesadaran atas membayar zakat. Sampai-sampai di dalam ijtihadnya keimaman kalau tidak mampu kudu dihutangi. Artinya yang nggak mampu zakat harus dihutangi, dihutangi agar bisa zakat, lalu diberikan lagi, dikasih lebihan. Walaupun di situ terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan kalau nggak mampu zakat ya nggak usah zakat. Kalau nggak mampu zakat dalam perbedaan fikih lah ya, nggak mampu zakat ya sudah, berarti dia sudah tidak mampu zakat, artinya dia mustahiknya nggak perlu zakat. Nah, sebagian ulama ada lagi juga yang menyarankan tentang mubah, boleh-boleh saja. Memang atas mereka yang mengazamkan untuk hutang, kemudian nanti yang mustahiknya muzakinya yang hutang, kemudian nanti juga diberi lagi. Ada sebagian seperti itu, tapi saya tidak mengomentari itu ranahnya di dalam fikih yang begitu luar biasa. Ada khilafiyah, tetapi intinya gini,
Cukam itu pokoknya semua harus membayar zakat. Semua harus membayar zakat tanpa mengetahui apakah mampu tidak mampu. Pokoknya kalau nggak mampu wajib dihutangi, dan itu wajib, artinya itu wajib dihutangi agar bisa menunaikan zakat. Satu sisi motivasinya luar biasa. Saya kira untuk masalah itu insya Allah di kitab-kitab fikih maafi muskilat, tidak ada masalah bagi kami. Juga monggo dipersilahkan, walaupun kalau dirasakan ya seakan-akan ya nggak pas, yang zakat aja belum mampu tapi dipaksa untuk hutang ya. Tapi yang perlu kita ta'dil adalah tentang masalah ini. Ada beberapa pembagian zakat, pembagian mustahik zakat. Sebagaimana mereka juga berdasar apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, apa yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, dasarnya jukam juga dipakai. Juga pakai Al-Qur'an nantinya. Seperti halnya yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Jadi sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, untuk orang fakir sih. Kemudian wal masakin, dan miskin, orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, dan para amil, orang yang bekerja atas zakat itu. Wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilemaskan, diluluhkan hatinya, artinya para muallaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Wa fir riqab, dan di dalam budak sahaya atau budak hamba sahaya. Wal gharimin, dan para orang-orang yang keberatan hutang. Kemudian wa fi sabilillah, dan orang-orang yang bekerja di dalam sabilillah. Wa ibnis sabil, dan orang-orang yang di dalam jalan Allah, artinya sebagian meriwayatkan termasuk para orang-orang yang sedang di dalam perjalanan yang butuh sangu atau perbekalan. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala, sepintas kalau kita membaca ini memang benar apa yang menjadi dalil seperti ini, benar sekali. Cuman ini kan ada 8 asnaf, disebut dengan 8 asnaf. Namun ketika kita melihat fikih yang terjadi dalam jukam ini, ada beberapa keanehan. Yang pertama adalah fikih pembagian prosentase. Jadi gini, kan itu kan ditarik semua atau zakatnya berbentuk beras. Kalau titip uang harus diberikan beras berbentuk beras. Lalu yang terkumpul di masing-masing kelompok atau strata bagian paling bawah di tingkat jukam ini kemudian dibagi. Nah, insya Allah pembagiannya seperti ini. 45% untuk mustahik, untuk penerima zakat. Kemudian 15% untuk amil. Padahal amil kan di sini ya 8, ini khusus lagi. Jadi mustahik yang menerima zakat itu mendapat 45% dibagi satu kelompok. Jadi dibagi nih. Ini kan 8 nih, tapi karena ada amil disendirikan jadi 7. Nah, lalu 40% maka dikirim ke pusat. Namun akhir-akhir ini di atas namakan pusat, tapi sejatinya berhenti sampai di daerah. Ini bahasanya pusat sodakoh nih daerah. Nah, dari 40% ini diambil 10%. Berarti kan berapa itu? Tinggal 30% lah. Dari 40% yang dikirim ke pusat diambil 10%-nya untuk kiai daerahnya atau imam daerahnya yang sering-sering dilontarkan kawan-kawan, yang sering-sering diviralkan di kawan-kawan menjelang Idul Fitri. Memang imam daerah memang lumayan, dapat lumayan. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Coba kita berpikir, mari kita sejenak. Ada beberapa hal yang perlu kita dari 8 asnaf ini
ada beberapa yang perlu kita misalnya kita anggap lucu lah. Misal yang pertama, kalau fakir miskin insya Allah sama. Amil ini masuk tapi minta bagian 15%. Padahal dari 7 tadi 40%. Ini 15% untuk amil. Nah, amil ini kan nanti ada amil kelompok tingkat bawah, setara di atasnya namanya amil desa, setara atasnya nanti ada namanya amil daerah. Kalau imam amil kelompok nimbang, naker dan lain sebagainya, amil desa cuman ceramah di lingkup desanya, bahasa sana di lingkup desanya paling satu desa itu ada yang 4 kelompok, ada yang dulu saya desanya itu sampai 13 kelompok. Karena satu daerah ada 36-an insyaallah. Nah, setelah itu ada amil daerah. Amil daerah juga sama, paling-paling juga ceramah tapi tingkatnya lebih luas itu aja. Nah, 15% ini biasanya kemudian mereka mengadakan rapat. Jadi amil-amil dikumpulkan semua, dimusyawarahkan. Nanti 15% dari masing-masing kelompok ini dibagi bagaimana. Desa berapa, daerah berapa, kemudian kelompok berapa, dibagi 3 biasanya. Belum tentu 15 belum tentu. Karena kan kalau desa kan cakupannya luas, kalau kelompok kan sempit itu aja. Maka terserah nego-negoan nanti, nego-negoan. Dinego, tapi tetap yang paling banyak nanti kelompok sih, karena memang desa daerah kan nanti sedikit tapi kan jumlahnya banyak. Jumlahnya meliputi beberapa kelompok. Nah, itu untuk amil. Kemudian ini yang lucu, mu'allafati qulubuhum. Dan mu'alaf orang-orang yang dilemaskan hatinya, orang-orang yang baru masuk Islam. Ma'asyar muslimin hafizakumullah ta'ala. Kenapa ini kok agak lucu? Karena Jukam menerapkan istilah mu'alaf adalah orang yang baru masuk golongannya. Jadi mu'alaf itu menurut fikih zakat dan Jukam itu adalah orang yang baru masuk golongannya. Bukan orang non muslim kemudian masuk muslim, enggak, yaitu orang walaupun dia sudah muslim misalnya dari satu golongan A, kemudian dia masuk ke golongannya, maka anggaplah dia sebagai mu'alaf. Ya nah? Kan seperti itu. Dan seperti itu dah berarti. Dan itu yang kita rasakan, dan itu banyak saya dulu pernah mengetahui padahal mu'alaf ini kaya dikasih karena memang menetapi dalil untuk mu'alaf. Sedangkan orang-orang mungkin pun di depan rumahnya atau depan masjid, orang yang memang misalnya memang dulu non muslim kemudian masuk Islam, tapi karena enggak golongannya pun dia juga tidak respect untuk masalah itu. Tapi kalau dari golongan lain masuk kepada golongan ini, dianggap dimasukkan pada mu'alaf. Orang yang mu'alaf yang baru keluar. Makanya tidak aneh ketika orang yang keluar dari golongan ini dikatakan murtad. Berarti memang pasangannya yang masuk dikatakan mu'alaf, ya kemudian yang keluar dikatakan murtad. Memang ini agama apa ya ini? Jadi memang seakan dia yang paling Islam sendirilah bahasa kita. Oke, itu untuk di kelompok. Jadi di kelompok itu hanya 45%. Lalu bagiannya desa atau amil desa, amil daerah, kemudian 40% yang diangkat ke daerah itu nanti biasanya loh ya, saya yang pernah saya mengurusi dan sampai berjalan sampai sekarang mungkin itu enggak berupa beras. Ada sih sebagian daerah berupa beras tapi dijual, pokoknya dijadikan uang. Tadi 40% itu dinaikkan sudah berwujud uang. Kirimlah 40% ini atas nama pusat tapi diberikan di daerah, di sabilah daerah. Jadi 40% itu dia. Luar biasa ini. Padahal kalau zakat fitrah atau zakat itu kan yang diutamakan fakir miskin. Yang diutamakan kan tu'matal lil masakin, untuk makannya orang miskin. Diutamakan. Kenapa kok cuma 45% itu pun dibagi dari ini 8 asnaf ini kalau ada. Tapi yang lucunya lagi, ada asnaf satu lagi. Kan ini 8 ditambah 1. Imam daerah. Jadi imam daerah nanti mendapat 1/4 dari 40% tadi. Istilahnya kalau totalnya ya 10%.
dalam teksnya imam daerah bukan termasuk amil, bukan termasuk amil. Tidak termasuk amil, dia tidak termasuk amil, tapi secara personal yang menjadi imam daerah ini mendapat 10%. Itu diberlakukan kepada semua zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Bahkan tidak jarang di daerah-daerah kota, di pedesaan ini paling-paling imam daerah kalau Idul Fitri ini menerima sekitar 25 juta sampai 30 juta lah. Sekitar sini dah. Saya tahu, saya pernah jadi amilnya. Nah. Tapi kalau di daerah-daerah kota yang zakat malnya luar biasa kan sebagian ditunaikan bersamaan dengan zakat fitrah. Wah, sampai ratusan juta itu. Zakat malnya dikeluarkan sampai ratusan juta. Lalu sebagai apa imam daerah ini, sebagai apa? Kalau 8 asnaf ini kan nggak masuk. Apalagi disebut khusus oleh imamnya, oleh pemimpin pusatnya bahwa imam daerah akan mendapatkan 10% dari 40% tadi, diambil 10%-nya, seperempatnya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, mungkin inilah yang berbeda dengan umumnya pengelolaan zakat di sekitar kita. Mungkin kalau di masjid umum dihabiskan paling ya amil ya 8 asnaf ini. Nggak ada istilah desa, daerah, KNE. Dihabiskan total, diutamakan kepada fakir miskin. Namun ini di dalam program ini begitu luar biasanya disusun sampai ujung-ujungnya 40%-nya naik ke atas. Oke, demikian insyaallah seperti itu kurang lebihnya yang kita alami bersama-sama. Insyaallah seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Adapun ada kekurangannya insyaallah memang di luar pengetahuan saya tidak menyampaikan, tetapi itu yang saya ketahui, yang kami ketahui. Semoga bermanfaat, semoga menjadi sebuah perhatian bahwasanya hal seperti itu salah. Hal seperti itu harus dikoreksi, dan bagi para bunglon supaya bertanya, kemudian sesekali bertanya, menanyakan kepada amil-amil yang ada di kelompoknya. Kok imam daerah bagiannya 10%? Ngopo kuwi? Kok ning kelompok mung bagian mung 45%? Kok munggah kok banyak? Harus kritis ya. Insyaallah demikian dari kami. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai